Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Teacher harap kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum kita ke materi inti, teacher akan terangkan KD yang akan kalian capai pada kesempatan kali ini. Kalian simak baik-baik, jangan sampai ada yang tertinggal. Pada pembelajaran 1 kali ini ada 2 muatan pelajaran. Muatan pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia ada KD 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Kemudian pada muatan pelajaran IPA ada KD 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Nah, itu tadi ada 3 muatan pelajaran yang akan kalian capai, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Setelah ini siapkan buku kalian, buku paket, lalu kalian buka pada halaman 2. Namun sebelum ke halaman 2, di sini ternyata di halaman 1 ada sebuah gambar yang menunjukkan ada penampang alat pencernaan ya ini ya. Ini ada seorang perempuan dan alat pencernaannya nampak. Nah, ini adalah alat pencernaan manusia, menggambarkan alat pencernaan manusia. Berarti kita akan membahas alat pencernaan ya sepertinya ya, karena di subtema 1 ini berjudul bagaimana tubuh mengolah makanan. Langsung saja pada halaman 2, pembelajaran 1. Kalian simak baik-baik, teacher akan baca penjelasannya. Pembelajaran 1, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Coba kalian lihat gambar di bawahnya. Ada buah nanas, ada tomat, ada pisang, ada brokoli, ada anggur, dan lain sebagainya. Ada wortel juga ya. Pertanyaannya, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Jawabannya nanti pasti beragam ya. Di bawahnya ada 2 pertanyaan. Sebutkan contoh makanan yang menurutmu sehat. Ini jawaban teacher ya. Ini yang di sini kalian boleh menjawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Contoh makanan yang menurutku sehat adalah buah, sayuran, susu, dan daging. Kalau kalian punya kriteria sendiri, menurut kalian makanan yang sehat apa saja? Pertanyaan yang kedua, apakah kriteria dari makanan yang sehat? Menurut teacher, makanan sehat adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, yaitu makanan yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Kalau kalian punya kriteria sendiri, coba kalian tuliskan dan nanti kita akan mendiskusikannya. Pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 3, ada sebuah percakapan ya. Diawali beberapa paragraf. Ini ada satu paragraf dan ada percakapan di bawahnya. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama.
Di bawahnya ada dialog antara Dayu, Edo, dan Siti. "Wah, sedapnya sarapanku hari ini," ucap Dayu. "Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu?" "Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup," kata Edo. "Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo," kata Dayu. "Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi, apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita," kata Siti. "Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti?" kata Dayu. "Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, makanan manusia atau hewan yang mengonsumsinya maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat," kata Siti. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik. "Wah, kedengarannya menarik ya itu. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik." Itu tadi adalah percakapan Dayu, Edo, dan Siti, di mana mereka sedang membicarakan makanan yang mereka santap. Lalu mereka mensyukuri tentang apa yang dikaruniai oleh Allah kepada mereka, yaitu sistem pencernaan. Dan pada akhirnya mereka ingin berencana untuk ke tempat bubur ayam, di mana beras yang digunakan adalah beras organik. Kalian ingin tahu beras organik? Coba kalian cari tahu apa itu beras organik ya. Kemudian di bawahnya ada kegiatan ayo mengamati. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Oke, lanjut pada halaman 4. Di halaman 4 ini ada 3 gambar ya. Gambar 1 sebelah kiri atas, kemudian gambar 2 sebelah kanan atas, dan di bawah gambar 1 dan 2 ada gambar 3. Ternyata ini adalah contoh dari iklan. Coba kalian amati setiap kotak ini ya yang berisi gambar, ini adalah iklan. Kalian tahu iklan? Iklan adalah sesuatu di mana di dalamnya itu menawarkan barang atau jasa atau makanan ya. Nah, di sini ada 3 iklan. Kalian ditampilkan 3 iklan. Di masing-masing iklan ini ada tulisan ya, ternyata ya. Selain ada gambar, ada tulisan. Gambar 1 ada buah-buahan. Gambar 2 ada buah dan ada anak perempuan yang sedang makan buah ini. Lalu di gambar 3 ada buah sayuran. Ini lebih cenderung ke sayuran ini ya. Tomat, oh ada buah ternyata, ada anggur juga. Tomat, anggur, brokoli, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, di setiap iklan ini ada kalimat. Jadi tidak hanya gambar, ternyata ada kalimatnya juga. Kita baca penjelasannya. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan.
Amatilah iklan di atas dengan seksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Coba kalian lihat lagi, ada kalimat. Ternyata kalimat ini isinya adalah untuk membujuk kita mengikuti apa yang diajak atau yang ditawarkan pada iklan tersebut. Nah, di sini ada tabel. Kalian diminta untuk menuliskan tulisan yang dilihat pada iklan tersebut. Ini tadi teacher sudah mengcopy gambar lalu ditaruh sini supaya lebih jelas. Kalian pada kolom gambar ini boleh hanya menuliskan gambar satu gitu saja. Jadi di sini kalian tidak perlu menggambar atau tidak perlu menempel, kalian cukup menuliskan gambar satu, lalu di bawahnya gambar 2. Ingat, kalian tidak perlu menggambar, hanya menulis gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 3. Pada gambar 1 ada tulisan apa ya? Pada gambar 1 ada tulisan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Coba kalian salin tulisan ini ke kolom gambar 1. Makanan sehat dan bergizi. Ada 2 kalimat ya. Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Di bawahnya solusi hidup sehat dan awet muda. Ini adalah tulisan pada gambar 1. Lalu pada gambar 2, teacher beri tugas kepada kalian untuk melengkapi sendiri. Di gambar 2 ada tulisan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak otak anak Anda. Kemudian gambar 3 ada 2 kalimat, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kalian tinggal menyalin tulisan-tulisan tersebut pada kolom yang sudah tersedia. Oke, paham ya anak-anak? Selanjutnya kalian buka halaman 5. Di halaman 5 ini ada kegiatan Ayo Berdiskusi. Dalam kegiatan Ayo Berdiskusi ini, kalian nantinya diminta untuk mendiskusikan tentang suatu hal. Teacher akan baca dan kalian tinggal menyimaknya. Ayo berdiskusi. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut. 1. Kata-kata kunci dari iklan tersebut. 2. Ciri-ciri dari sebuah kata kunci. 3. Alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Di bawahnya ada semacam peta konsep. Nah, kalian nanti diminta untuk menjelaskan hasil diskusi dengan menggunakan peta pikiran atau peta konsep seperti berikut. Ada 4 cabang dari judulnya adalah kata kunci, bercabang menjadi 4. Yang pertama adalah kata kunci adalah titik-titik, dan yang kedua, kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah titik-titik. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah titik-titik. Alasanku memilih kata kunci tersebut sebagai alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah titik-titik. Di sini teacher sudah menuliskan untuk kelengkapan dari titik-titik. Karena kalian
diminta untuk melengkapi. Di sini teacher bantu untuk melengkapi. Kalian boleh menyalin, dan apabila kalian punya pendapat lain silahkan tuliskan di buku kalian masing-masing. Yang pertama adalah kata kunci adalah, di sini teacher menuliskan kata kunci adalah kata yang sering muncul pada bacaan yang digunakan sebagai penghubung antar kalimat. Yang kedua, ciri-ciri sebuah kata kunci adalah sering muncul pada setiap pembahasan atau kalimat dalam bacaan. Cabang yang ketiga, kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Pada bagian sebelumnya kalian sudah ditampilkan sepertiga iklan ya. Di situ membahas tentang makanan sehat. Di sini teacher menyimpulkan bahwa kata kunci dari ketiga iklan tersebut adalah makanan sehat, karena sama-sama membicarakan makanan yang sehat. Alasanku memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut menjadi tema pembahasan di setiap iklan. Kita lihat 3 iklan. Di sini membicarakan tentang makanan sehat dan bergizi. Lalu diulangi lagi di iklan yang kedua, gambar yang kedua, yaitu makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, ini juga cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Ini merupakan pembahasan tentang makanan sehat. Jadi kita mencintai usus, berarti kita juga harus memakan makanan yang sehat. Itu kesimpulan dari teacher. Apabila kalian punya jawaban sendiri, kalian boleh menyimpulkan atau menuliskan di buku kalian. Paham? Selanjutnya di bawahnya ada titik-titik ya. Ada kotak kosong ini. Di sini kalian diminta untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Di sini teacher menuliskan bahwa kata kunci adalah kata yang sering muncul pada bacaan yang digunakan sebagai penghubung antar kalimat. Tadi dijelaskan bahwa kata kunci adalah kata yang sering muncul atau kata yang menjadi pokok bahasan setiap kalimat. Itu bisa kita gunakan untuk sebagai acuan untuk menentukan kata kunci suatu bacaan. Selanjutnya di bagian bawah ada, kalian diminta untuk memilih pasangan teman yang lain dan bandingkan hasil diskusi kamu dengan pasangan. Ini dicukupkan kalian hanya berdiskusi dengan anggota keluarga yang ada di rumah ya, karena kita tidak berada di sekolahan, jadi kalian cukup belajar di rumah. Pada halaman ke-6 ada kegiatan ayo mengamati. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita menjadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Ada yang tahu tidak? Di bawahnya ada gambar seekor sapi dan juga ada penjelasannya. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Ya, ini seolah-olah dia bertanya, apa ya makanan yang biasanya aku konsumsi supaya aku bisa menghasilkan susu? Bagaimana aku mencernanya? Nah, tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Di sini teacher menuliskan satu buah pertanyaan yang berbunyi, bagaimana hewan tersebut mencerna makanannya. Karena kita tahu bahwa setiap hewan mempunyai makanan yang berbeda kan. Dari situ pasti alat pencernaannya berbeda-beda juga. Antara ikan dengan sapi tentunya berbeda makanannya, atau alat pencernaannya berbeda pastinya. Tapi mereka bisa hidup, pasti mempunyai sistem pencernaan yang sudah didesain oleh Allah supaya bisa bertahan hidup
di tempat yang berbeda. Sapi hidup di darat dan ikan hidup di laut. Mereka mempunyai alat pencernaan yang berbeda untuk mencerna makanan mereka. Selanjutnya, di bawahnya ada kotak yang berisi beberapa penjelasan. Teacher baca. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut. Ada yang tahu hewan ruminansia itu yang bagaimana? Contoh dari hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, kuda. Paham ya? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Di sini disebutkan contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks atau lebih rumit dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba ya ini ya, bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Kalian boleh melanjutkan halaman selanjutnya di halaman 7. Ada penjelasan tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Mekanisme itu apa sih mekanisme? Mekanisme itu adalah bisa kita maknai cara kerjanya. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan atau menghancurkan. Seri itu yang permukaannya itu pipih itu tapi lancip ya, untuk memotong seperti pisau ya. Yang kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Maksudnya adalah lidah di sini di dalam mulut ini atau ketika mau ngambil makanan bisa digunakan untuk memegang. Kita tahu sapi itu kadang menjulurkan lidahnya untuk menggapai makanan lalu ditarik ke dalam, dikunyahlah makanan tersebut. Yang ketiga adalah saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Ada 3 alat pencernaan pada sapi. Ini 3-tiganya penting. Nanti akan ada alat pencernaan lain dari sapi yang akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Selanjutnya adalah lambung sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Wah, hebat sekali ya. Kita saja hanya punya 1 perut. Sapi punya 4 perut. Kita akan lihat penjelasan selanjutnya tentang 4 perut tersebut. Nah, ini adalah rumen. Rumennya di sini ya, rumen. Ternyata ini yang warna merah ini ya. Lalu omasum yang merah juga. Abomasum ini wilayah ini. Lalu retikulum yang depan ini, yang belakang rumen, yang depan ini retikulum. Ternyata ini 1, 2, 3, 4, ada 4 ya.
Selanjutnya pada halaman 8 ada bagian-bagian dari lambung sapi tersebut di atas. Nanti kalian bisa melihat gambar tersebut di buku kalian masing-masing sambil membaca penjelasannya. Yang pertama adalah rumen, perut besar. Di sini dijelaskan bahwa rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Mana ya rumen tadi? Coba kita lihat. Rumen itu yang belakang ini ya, yang besar ini ya. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Bagian yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Jadi tidak masuk langsung ke bagian perut lainnya, selanjutnya maksudnya, tapi disaring terlebih dahulu di retikulum atau perut jala. Selanjutnya adalah omasum. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Berarti di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Bagian selanjutnya adalah abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Itulah 4 lambung, bagian-bagian lambung, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Jangan lupa baca ya. Nanti karena ini penjelasannya banyak, jadi kalian perlu sedikit lebih sering membaca penjelasannya. Jadi setelah melewati seluruh proses pencernaan, makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus ekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Waduh, panjang sekali ya, 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Tuh panjangnya aja 40 meter. Pantasan sapi itu makannya banyak ya, banyak ya. Kalian jangan lupa ya, makanan-makanan yang bergizi supaya sehat. Sapi aja makanan juga harus diperhitungkan nutrisinya. Pada kegiatan selanjutnya ada aktivitas ayo berdiskusi. Di sini kalian diminta untuk menuliskan kosakata-kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Kira-kira kalian menemukan kosakata baru enggak? Kalau menemukan, kalian tinggal menulisnya di kotak di bawahnya ya. Kira-kira kosakata apa? Kalau di sini teacher menuliskan ada rumen. Jadi kosakata ini adalah kosakata baru di pembelajaran 1 ini, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Untuk penjelasan tentang kosakata ini kalian bisa membaca lagi informasi sebelumnya. Di halaman 9 ada kegiatan ayo berlatih. Perhatikan. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia, dalam hal ini sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut. Ada semacam diagram, ini adalah alur di mana proses sapi mencerna makanan. Yang pertama adalah rumput dikunyah di dalam mulut. Kemudian masuk ke esofagus,
Kemudian rumen atau perut besar. Di dalam rumen ini kalian boleh menambahkan keterangan seperti yang sudah teacher tuliskan, yaitu pencernaan dengan bantuan mikroba. Jadi proses yang terjadi pada rumen adalah pencernaan dengan bantuan mikroba. Kalian tambahkan ya, jangan lupa di sini. Selanjutnya setelah dari rumen menuju di bagian mulut lagi. Kok kembali ke mulut? Nah, ini kenapa sapi disebut hewan memamah biak. Jadi proses mengunyah makanan itu 2 kali. Yang kedua ini adalah makanan dikunyah kedua kalinya hingga sempurna. Pada pengunyah di proses pengunyahan di yang pertama tadi belum sempurna, jadi perlu disempurnakan di tahap yang kedua ini di mulut. Jadi makanan kembali ke mulut, lalu makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Setelah dari mulut ini, lalu makanan menuju ke retikulum. Di retikulum ini proses yang terjadi adalah makanan difermentasi oleh bakteri, anaerob dan protozoa. Ini salah tulis ya, bakteri. Setelah dari retikulum menuju ke omasum, jangan lupa tuliskan omasum. Setelah dari setelah omasum menuju abomasum. Apa yang terjadi di abomasum? Yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Kalian tambahkan di buku kalian atau buku catatan kalian. Itu tadi alurnya, teacher ulangi secara singkat. Rumput dikunyah menuju ke esofagus, kemudian menuju ke rumen. Di situ ada pencernaan dengan bantuan mikroba, lalu menuju ke mulut lagi, dikunyah untuk yang kedua kali supaya lebih sempurna. Lalu menuju ke retikulum, menuju ke omasum, yang terakhir ke abomasum. Yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Itu tadi. Selanjutnya coba kalian buka halaman 9. Di sini ada aktivitas ayo berkreasi. Sepertinya menyenangkan ini ya. Kok ada gambar sapi. Kita lihat penjelasannya, kalian simak. Setelah melengkapi diagram di depan, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin. Kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. Dari instruksi ini, kalian oleh teacher dicukupkan bekerja individu saja di rumah masing-masing, tentunya dengan bantuan orang tua, adik, kakak, bebas dengan bantuan paman, boleh, atau bantuan bibi, boleh. Di sini kalian diminta untuk menggambar hewan sapi. Kalian diperbolehkan menggambar hewan sapi ini di kertas baru, atau kalian mewarnai saja buku kalian ini dengan pewarna yang kalian punya. Jadi tidak perlu menggambar, tinggal mewarna saja. Bedakan ini yang mana retikulum, yang mana omasum, dan yang mana abomasum. Kalian beri warna yang berbeda ya. Jangan lupa. Ada 2 pilihan. Kalian menggambar ulang atau tinggal mewarna. Yang menggambar ulang boleh, yang mewarna langsung di buku ini boleh, dibebaskan, kalian tinggal pilih. Jadi jangan lupa lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. Memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi, ini ya yang pertama. Yang kedua, memberi tanda panah. Gunakan warna merah untuk menggambar perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Yang ketiga, warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Yang keempat, jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompokmu. Nah, ini dalam hal ini karena ini di buku kalian, kalian tidak perlu memberi nama. Kalau kalian menggambar ulang, jangan lupa diberi nama.
Jangan lupa ya dikerjakan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada pesan sepertinya. Hargailah hasil karyamu dan berbanggalah bahwa kamu telah berhasil bekerja sama dan menghasilkan karya yang indah dan bermanfaat. Dengan bimbingan guru kelas, presentasikan hasil karya kelompokmu di depan kelas. Dalam hal ini boleh kalian mempresentasikan di depan anggota keluarga di rumah karena kalian saat ini belajar di rumah. Paham ya? Selanjutnya halaman 11. Dalam presentasi, kalian diminta untuk menjelaskan secara rinci nama-nama organ pencernaan sapi dan jelaskan juga arah tanda panah yang kamu buat pada gambar sapi tersebut. Kalian boleh memberi penjelasan kalau kalian melakukan presentasi. Jadi, jelaskan dengan suara yang jelas. Jangan lupa sebutkan dan tunjukkan organ-organ pencernaan sapi dengan tepat dan lengkap. Kemudian jelaskan dan tunjukkan arah anak panah yang menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi dengan tepat dan jelas. Tadi sudah dijelaskan bagian-bagiannya dan penampangnya pencernaan sapi. Yang terakhir adalah ayo renungkan. Menurutmu mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Apakah akan berguna bagimu? Jelaskan kegiatan apa yang menarik kamu lakukan hari ini di sekolah. Dalam hal ini kalian di rumah itu ya, karena tidak di sekolah. Apa yang membuatnya menarik? Kira-kira apa ya? Mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Pertama, karena kita hidup di lingkungan kita itu tidak sendiri. Kita itu hidup ada manusia, tumbuhan, dan tentu saja ada hewan tersebut. Kita perlu mempelajari mereka supaya kita juga bisa memelihara lingkungan kita dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mempelajari mereka dengan benar, tentu saja kita tidak bisa merawat lingkungan kita dengan baik dan benar. Itu kesimpulannya, teacher. Kalau kalian punya kesimpulan lain, boleh kalian tulis. Kegiatan apa ya yang menarik kamu lakukan hari ini? Itu tergantung kalian. Kalian boleh menulisnya kegiatan yang paling menarik sesuai dengan masing-masing siswa. Oke, cukup sekian penjelasan tentang pembelajaran 1. Saya harap kalian mengerti, dan apabila kalian tidak mengerti, kalian boleh bertanya pada orang tua, teacher, atau pada kakak boleh. Silahkan kalian pelajari, dan jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.